Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas sedikit soal ya hasil servisan mobil penulis, mobil Ayla. Kalau penyakit RPM gantungnya yang angin-anginan itu ya, sepertinya karena memang throttle position sensor. Jadi throttle position sensornya yang lemah gitu ya. Kalau panas kurang baik hasilnya. Penulis sendiri ya nggak jelas, kadang nyakitin kadang enggak. Yang penulis pikirkan itu kalau untuk menyelesaikan RPM gantung itu nanti kalau sudah ganti part semua adalah dengan mengisolasi bagian dari bagian dari sensor-sensornya itu, dari sensor ISC-nya, dari sensor sensor MAP-nya, TPS-nya, throttle position-nya, entah pakai gabus atau apa gitu ya, sehingga mereka itu nggak kena panas tampesan dari angin radiator. Jadi angin radiatornya mobilnya penulis itu waktu mesin panas, klap mesin dibuka, begitu kipas radiator gitu, panasnya amit-amit ya. Emang itu keunggulan dari kalau kulannya itu bisa mendinginkan ya. Jadi kulannya itu kan penulis tambah air ya, cukup banyak, warnanya nggak nggak seheboh aslinya, cukup banyak. Jadi kalau pas kipas radiatornya panasnya itu kalau kena wajah nggak kuat. Jadi begitu kipasnya nyala langsung menghindar. Pernah ada orang yang masang pro kapasitor di rumah, Ayla juga, habis datang kan mesin nggak dimatikan, habis datang buka mesin, cut mesin, kipas radiator nyala, anget-anget aja, kena muka no problem, gak apa-apa, adem. Kalau penulis sih untuk kesehatan mesinnya lebih bagus kalau angin dari radiator itu panas banget. Cuma ya itu, untuk kesehatan sensornya, kabel-kabel macam-macam, panas seperti itu nggak bagus ya. Repot emang kalau mobil itu ya, komponennya sensitif, panasnya luar biasa loh. Jadi mungkin kalau ada waktu penulis mau desain pelindungnya sensor TPS dan idling sistem YSC-nya itu ya, idling speed controller ya. Karena kalau panas problem. Ya wes lah, itu soal ISC. Kalau yang pengen penulis cerita itu adalah soal busi. Soal ISC lupa. ISC ini kayaknya masalah pada mobil Daihatsu dan Toyota ya. Jadi kasus RPM nggak mau turun-turun, kalau istilahnya mekaniknya bandang ya. Itu kayaknya terjadi juga di Terios. Kalau Xenia nggak tahu ya, Avanza Xenia nggak tahu.
Tapi penulis pernah dengar terjadi di Tereus juga. Ya, menurut penulis itu sumbernya dari panas. Karena sensornya sering kena panas yang berlebihan, jadinya nggak kuat. Akhirnya ya, karena waktu sensor ISC-nya panas, jadi lemah motornya. Terus karena lemah motornya, throttle position sensornya juga menyesuaikan, jadi ikutan lemah juga. Jadi ya bermasalah. Kalau yang untuk sering jalan kencang mungkin nggak masalah, terutama untuk yang macet-macetan yang udara di dalam mesin itu statis, jadi nggak ada udara luar yang masuk. Kalau ada udara luar yang masuk, sekalian penulis buat teori lah, teori untuk ISC RPM nyangkut itu ya. Kalau ada udara masuk, maka ISC-nya bisa kena dinginkan oleh udara yang dari luar. Jadi mereka yang sering jalan di tol, kecepatan di atas 100 lancar terus, mestinya jarang mengalami masalah ini. Yang sering kena masalah ini adalah yang jalannya pelan-pelan, yang jalannya cuma 20-30 gitu bisanya. Karena apa? Ya angin dari luar nggak bisa masuk, sehingga apa? Sensor-sensor itu kena panas dari pendinginan radiator. Jadi karena kena panas terus-menerus, akhirnya komponennya jadi cepat rusak. Kalau sudah rusak, ya itu RPM-nya nyangkut, salah satunya. Ya pastinya ada masalah lain juga. Kalau untuk mobil yang didesain bagus, ya angin dari kipas radiator itu nggak akan mulek di dalam mesin terus, tapi disalurkan ke belakang. Mobil apa yang pakai desain seperti itu? Penulis pernah tahu sih. Jadi angin dari radiator itu larinya nggak ke sensor-sensor, throttle position sensor, ke ISC dan macam-macam ya. Ono tameng ya, ada tutup luarnya. Jadi aliran udaranya sudah diperhitungkan. Kalau di mobil penulis kan Ayla bukan KB ya. Udaranya mulak di situ semua. Ya itulah bedanya mobil yang ya kelas low end dengan kelas high end ya. Kalau yang kelas high end sudah diperhitungkan sampai jangka panjangnya juga. Kalau yang low end pokoknya melaku ya. Kalau nggak salah dengar ya sekitar 20 ribuan gitu ya, langganan ganti throttle position sensor itu. Nah, solusinya apa? Solusinya ya satu, buangan udara panas radiator itu larikan ke tempat lain. Jadi jangan sampai mulek ke dalam mesin terus. Bagian sensor usahakan nggak kena panas angin radiator. Angin radiator itu ya arahkan, nggak pakai plastik kuat atau apalah, plastik tahan panas ya. Ini juga penting untuk intake juga. Jadi intake juga bakal kena masukan udara panas. Kalau lagi macet-macetan gitu ya, udara angin dari radiator ini masuk ke intake lagi, karena ya emang udaranya mulek di situ terus. Penulis lihat ada yang kemarin ada yang untuk intake dia pakai belalai panjang, dimasukkan dari intake ke bagian lubang bodi kanan. Jadi di bagian bodi kanan itu ada lubang yang bisa untuk udara. Nah, itu disalurkan ke situ. Itu cerdas itu. Tapi ya tetap yang intake-nya mungkin kena udara lebih dingin ya. Tapi
sensor-sensornya saya kena tetap udara panas. Jadi kalau bisa angin radiator itu diarahkan khusus lah, dikasih apa pembatas atau apa, sehingga kalau larinya itu enggak ke dalam mesin lagi tapi langsung ke bawah atau gimana gitu ya. Silahkan juga intake pakai selang gitu, tapi ya sebaiknya yang angin radiatornya dibenahi juga, karena ya sensor-sensor butuh lah. Tapi ya penulis belum tahu juga melindunginya gimana ya. Gabusnya ya modelnya apa nggak tahu ya. Gabus itu kalau kena panas kan bisa nyunyut juga ya. Kayaknya nggak bisa ya kayak pakai gabus ya, soalnya kena panas nyunyut. Enaknya pakai apa ya? Ya penulis sayangnya kurang bisa bereksperimen karena ya mobil jarang dipakai. Tapi nanti mungkin sebelum sebelum perjalanan jauh penulis coba lindungilah pakai selotip atau apalah biar nggak langsung kena angin dari radiator. Ya maaf ya kalau di ini belum kelepas ya, nggak bisa ngelepas yang ininya sih, gak kuat, harusnya dilepas semua ya. Ini yang rencana mau penulis lindungi, idling sensor, throttle position sensor 2, terus MAP ini mau kasih pelindung dari karet. Jadi penulis curiga itu kena panasnya dari sini loh, panas banget dan ini. Ya sudah penulis kasih karet ya, nggak kasih penulis pengikat apa-apa karena ternyata gampang lepas semua. Yang penting karetnya mencegah sensornya kena angin langsung dari angin radiator. Nggak tahu sukses apa enggak, tapi nanti penulis share. Ini olinya Mestran saya 40 ya. Pakai apa ya dilindungi ya? Pakai kain bahaya, bisa resiko terbakar. Pakai karet mungkin ya, karet ban dalam mungkin ya, ditutupi biar ya nggak kena panasnya angin radiator langsung. Pakai lakban kain itu lumayan awet ya. Kalau sudah lama kering kan ya, karena kena panas terus, atau perekatnya itu jadi encer, jadi nggak rekat lagi. Mungkin cocoknya di kabel tis, tapi ya sama, kabel tis itu juga nggak begitu awet. Kadang kabel tis itu ada yang rusak, retak karena panas ya, nggak umur juga kalau kena panas. Ya mungkin cocoknya pakai plastik keras ya. Ya wes, terus sekarang balik ke busi ya. Udah 2 kali ini loh ya. Pas lagi nyalip mobilnya menghindar. Lagi musim sudah 2 kali, berarti nanti bisa aja ketiga kali, jadi harus lebih hati-hati. Terus
eh, busi, soal busi mobil penulis. Jadi penulis sendiri kan pakai pro kapasitor, pakai oli mesinnya pakai campuran minyak goreng, apalagi kalau untuk mobil itu aja. Bensinnya nggak penulis tambah ya aneh-aneh. Jadi bensin ya wis Pertamax. Malas pakai Pertalite karena ya Pertalite itu penulis takut terutama sama air di tangki. Apalagi karena mobil penulis jarang dipakai. 100.000 ngisi 100.000 bisa 3 bulan. Kalau itu termasuk kalau anak pakai nggak diisi bensin nih. Dengan kondisi seperti itu businya kayak gimana? Kalau menurut penulis sih bersih ya. Warna businya abu-abu. Mungkin ya nggak termasuk bagus juga ya, abu-abu. Tapi ya abu-abu ini mungkin karena penulis terakhir ini pakai nano energizer. Jadi nano energizer itu kan termasuk mengotori ruang bakar juga. Kalau efeknya nggak banyak, tapi ada kan. Abu-abu, terus yang lain-lain nggak ada bentol-bentol. Berarti dari sisi oktan aman. Cuma panasnya terlihat luar biasa. Jadi terlihat di keramiknya itu bagian atasnya jadi kuning. Itu panasnya berlebih itu. Sementara yang bagian keramik dalamnya, bagian insulator busi dalamnya itu putih bersih. Putih bersih. Ya artinya apa ya? Kayaknya sudah pas ya untuk AFR macam-macam. Ya maklum standar saja. Terus sementara itu dari sisi olinya di bagian ring luar, bagian besinya ya, bagian besi yang kena ruang bakarnya, yang masuk ke ruang bakar itu coklat. Artinya dari sisi olinya tidak membuat banyak kerak. Oli yang penulis pakai saat ya yang penulis pakai sebelumnya itu adalah Pertamina Fastron Techno 15W50. Entah minyak gorengnya berapa. Mungkin ada yang ngomong, waduh, mobil LCGC DKI 50 belakangnya apa kuat? Ya selama ini sih penulis nggak ada masalah untuk akselerasi. Ya maklum biasanya bawa motor ya. Motornya ya yang berapa HP ini. Kalau apa-apa nih timbang mobil yang LCGC yang ya kalau di pasaran termasuk paling lemah ya. Jadi walau mobil Ayla itu termasuk pasaran paling lemah dibanding dengan mobil dengan motor ya jauh lah ya. Akselerasi untuk jalan sampai bisa 100 itu enteng lah ya. Walau memang karena manual harus ada shiftingnya 18 detikan ya, sekitar segitu 18 detik kurang ya. Sebenarnya hampir sama dengan NMAX ini ya, tapi kan NMAX nggak pakai pindah gigi. Jadi 18 detik itu karena ada shiftingnya. Kalau nggak ada shiftingnya ya mungkin lebih kencang. Jadi penulis pernah nemu Ayla yang saat di gaspol itu nggak bisa ninggal jauh NMAX. Nah
itu menurut penulis mobilnya nggak sip kalau knalpot racing, karena harusnya bisa dengan mudah itu. Lari sampai 120 mek nyut gitu di tiga tapi ya. Jadi ya itu. Jadi dari hasil busi ini ya kita bisa tahu lah ya bahwa pakai minyak goreng itu nggak bikin kerak di ruang bakar. Terbukti dari busi bersih ya, oh gak ireng loh ya, coklat ini penulis. Nantilah penulis lihat lagi fotonya. Bagian yang lain-lain juga kuning ya. Artinya ya pembersihannya bagus sih. Kalau busi putih ya nggak bisa membanggakan ya karena ya harusnya memang busi itu putih. Busi itu baru pertama kali dibuka ya dari pemakaian sejauh berapa 18.000 km 18.000 km baru kali itu busi ini dibuka. Tadi servis pertama dulu waktu 1.000 km dibuka atau enggak, tapi yang jelas itu dibuka, enggak kelihatan banyak keraknya, kondisi busi masih oke. Entah mungkin 40.000 ganti ya. Ya wes lah itu aja. Jadi yang ngomong-ngomong pakai minyak goreng nakut-nakuti mesin kotor macam-macam, hitam macam-macam, bohong. Itu ngomong tanpa fakta, itu cuma menakut-nakuti tok, mbuh alasannya opo. Entah ya mengapa kok banyak orang yang niat ngomong buruk kayak gitu. Wes begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.